Oke, sekarang kita akan kembali belajar tentang linked list dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini adalah sebuah node. Nanti node-node-nya akan sambung menyambung membentuk sebuah linked list. Oke, tentang teori linked list ya saya bahas itu nanti di pembahasan yang lain. Ini kita langsung masuk ke bagaimana pemrogramannya. Oke, bagaimana node ini dideklarasikan dalam Python itu kita akan kita coba buat. Oke, jadi kita akan bikin di sini kelas node, kemudian def init self isi. Nah, isi ini bisa apa-apa, macam-macam, bisa nama, alamat dan segala macam. Bisa banyak ya. Ini contohnya cuma satu. Oke, kemudian kita isinya dari node itu apa? Pertama, self titik isi itu kita kasih isi. Jadi nanti waktu kita panggil itu node-nya, isinya itu kita isi dengan variabel isi. Kemudian self titik next itu sama dengan none ya, sama dengan none. Nah, jadi sampai di sini itu sebetulnya kita sudah bikin ini mendeklarasikan itu. Oke, sekarang bagaimana cara menambahnya ya? Jadi cara membuat ini di Python adalah ini. Oke, sekarang kita bikin cara menambahnya, menambah di depan dalam hal ini. Tapi kita bikin dulu linked listnya, kelas linked list, kemudian def init untuk mendeklarasikan isinya. Self titik head. Kenapa head? Karena sebuah linked list itu harus diberi nama, kepalanya itu harus didefinisikan. Kalau tidak, nanti kita gimana kita tahu ada linked list kalau dia tidak mempunyai nama. Karena itu kita membuat sebuah variabel untuk menunjuk ke kepala dari linked listnya itu, ke salah satu dari linked listnya itu, dalam hal ini kepalanya ya. Jadi self head-nya itu kita kasih none. Kenapa none? Ya masih awal, masih kosong. Oke, terus sekarang kita coba bikin def tambah self, isi. Oke. Kemudian kita buat sebuah node. A sama dengan node isi. Nah, waktu kita buat A sama dengan node isi, itu sebetulnya terbentuklah ini di memori. Terbilang ini di memori. Ya, alamatnya ada alamatnya, tapi kita susah, kita belum bisa tahu kita nggak tahu ngambang gitu. Pokoknya ada di memori. Oke, terus supaya itu bisa kita tahu, perlu kita definisikan kepalanya itu, kita kasih nama, kita nunjuk ke kepalanya itu. Berarti kita mesti cek dulu apakah kosong supaya kita bisa mengarahkan self head-nya itu ke node yang pertama ini. Nah, jika self head itu sama dengan none, nah berarti dia belum ada. Jika dia belum, ini self head-nya masih berdiri kosongan gini, berarti linked list itu belum ada. Maka kita kasih arah dia ke sini supaya linked list itu punya kepala. Berarti self titik head itu sama dengan A. Ini adalah A, ini A. Kan kita kasih sini nih. Itu A. Oke. Nah, sedangkan kalau sudah ada isinya, berarti nah begini. Kalau sudah ada isinya dan kita ingin tambah baru, berarti
ada terbentuk satu node baru, tapi juga masih ngambang node-nya itu. Node-nya itu masih ngambang, karena itu supaya itu masuk ke linked list. Nah, dari node ini yang next-nya A, ini kan A, ini sekarang nih A ini A ya. Ini waktu didefinisikan ini, itu A. Oke, A-nya itu yang next-nya ini bukan ke non lagi, tapi kita arahkan ke head-nya. Ini kan head. Ini head-nya nih. Sekarang nih yang posisi sekarang head-nya. Jadi yang baru nih kita arahkan ke head-nya. Berarti di sini self, bukan self, A titik next, A titik next kan ini kan A. Nah, A titik next ini kita arahkan ke self-nya. Berarti A titik next itu sama dengan self titik head. A titik next-nya diarahkan ke head. Ini diarahkan ke head. Oke? Paham ya sampai situ ya? Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini non-nya sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak mengarah ke non, tapi dia mengarah ke sana. Nah, oke, sekarang tinggal head-nya yang harus dipindahkan. Nah, berarti sekarang head-nya ini kita pindahkan. Ini head-nya ini kita pindahkan ke sini. Nah, berarti self titik head itu sama dengan A. A yang ini kan A, ini kan A, ini kan A. Jadi self titik head-nya diarahkan ke A. Oke, itu sudah jadi, sudah nambah itu. Ini sudah nyambung, ya. Ini sudah nyambung. Linked list-nya sudah punya dua isi. Oke, sekarang kita coba bikin yang print. Dev cetak self, kemudian kasih bantu A sama dengan self head. Nah, waktu A sama dengan self head itu berarti kita menuju ke sini. Ini kita anggap sebagai A. Berarti ini sekarang A-nya itu di sini. Oke. Ini A. Ini A sekarang. Oke, berarti sekarang tinggal kita looping, karena kan ini isi, jadi dia dari sini menyambung ke sana, nanti menyambung ke berikutnya. Jadi kita looping while A itu tidak sama dengan non. Selama dia tidak sama dengan non, maka kita print A titik isi. Oke. Nah, setelah kita print di sini kan selesai. Berarti kita akan mencetak yang berikutnya ini. Bagaimana caranya? Berarti kita tinggal ke sebelahnya. A sama dengan A titik next. A-nya itu sama dengan A titik next. Nah, titik next-nya kan ini ya, di node selanjutnya. Oke, selesai untuk cetak. Sekarang kita coba jalankan program. My linked list itu sama dengan linked list. Berarti my linked list titik add dalam kurung A misalnya. Kita tambahkan lagi my linked list titik add 1 ya, namanya tadi saya kasih. Ya, add 1. Add 1 B. Kemudian kita my linked list titik cetak. Berarti nanti akan keluar A-nya masuk sini, dia cetak dulu, keluar tulisan yang masuk dulu kan A, berarti ini A. Kemudian ini B. Isinya ya. Berarti nanti waktu cetak keluarnya B baru A.
Ya, kita coba running. Oh, if-nya kok cuman satu, ya ampun. If ini. Line 20. A sama dengan self titik head. Sorry, itu salah penulisan aja. Nah, keluar B dan A. Oke, jadi misalnya saya tambah lagi di sini my linked list titik add 1 C. Nanti keluarnya C B A. Nah, oke, saya pikir sudah cukup jelas. Nanti list program ini kalau diinginkan bisa dilihat di description. Akan saya kopikan ke description. Terima kasih. Nanti video berikut akan saya bahas tentang tambah di belakang. Nanti ada juga tentang bagaimana menghapus dan bagaimana implementasi daripada linked list. Baik itu kita akan mempelajari tentang stack, mempelajari tentang ya macam-macam lah. Nanti bagaimana linked list itu dipakai, implementasi daripada linked list.